orang yang cepat menangkap pola, yang cepat mengerti konteks, dan yang paling penting dia tuh cepat sadar kalau ada yang nggak selaras. Makin lama mereka makin diem, makin gak banyak ide, dan lebih sering bilang, ya udah terserah. Dan akhirnya surat resign keluar, kita semua kaget. Ditanya tiap jam, revisi yang berubah-ubah. Nah, itu terasa seperti kemampuan mereka tuh nggak dianggap. Saat rasa dipercaya hilang, mereka Pernah nggak Anda melihat di kantor ada orang yang paling bisa diandalkan, justru yang paling cepat pamit? Yang kalau ada pekerjaan ribet, semua orang otomatis nyari dia. Yang hasil kerjanya rapi, komunikasinya enak, dan jarang bikin drama. Tapi suatu hari dia datang baik-baik, ngasih surat resign. Dan nadanya tenang banget. Nggak meledak, nggak marah-marah, malah kayak orang yang sudah selesai. Nah, yang bikin kita mikir, loh, padahal gajinya oke, timnya juga kelihatannya aman. Kenapa ya? Ada apa? Nah, seringnya jawabannya bukan soal fasilitas, bukan soal kopi di pantry, atau bahkan kantor yang tidak estetik, tapi soal ruang psikologis yang tidak kelihatan. Ruang untuk dipercaya, untuk bertumbuh, untuk merasa suaranya dihitung. Dan ini pola yang dari sisi HR yang saya lihat secara berulang. Kelihatannya mendadak, padahal enggak, prosesnya itu panjang. Jadi, yuk kita bareng-bareng bedah gejalanya. Dan apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Kalau kita ngomong orang pinter, yang saya maksud itu nggak cuma orang yang nilainya bagus atau bagus ngomongnya atau meyakinkan. Nah, yang saya maksud itu adalah orang yang cepat menangkap pola, yang cepat mengerti konteks, dan yang paling penting dia tuh cepat sadar kalau ada yang nggak selaras. Bedanya orang pinter sama orang bertahan kadang ada di sini. Orang pinter cepat melihat inkonsistensi dan lebih cepat capek kalau harus berpura-pura tidak melihat. Nah, mereka bisa ikut arus, tapi batinnya berisik. Lama-lama energinya habis, tapi bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena harus menelan hal-hal yang nggak masuk akal setiap harinya. Akar pertama biasanya karena soal dihargai. Nah, versi dihargai mereka, dihargai itu bukan berarti dipuji di depan umum. Enggak, mereka enggak selalu butuh untuk dalam spotlight. Yang mereka cari adalah dipercaya. Dikasih ruang untuk mengambil keputusan, dikasih kesempatan untuk menentukan cara kerja, bukan cuma untuk ikut saja karena dari dulu begitu. Enggak. Orang pintar itu bisa menerima arahan, tapi mereka susah untuk menerima kontrol yang tidak jelas alasannya. Misalnya micromanagement, ditanya tiap jam, revisi yang berubah-ubah. Nah, itu terasa seperti kemampuan mereka tuh nggak dianggap. Saat rasa dipercaya hilang, mereka mulai menutup diri pelan-pelan. Akar kedua, lingkungan yang menguras energi tanpa terasa. Misalnya nih, rapat yang muter-muter, tanpa keputusan yang jelas. Aturan yang berubah tergantung siapa yang ngomong yang paling kenceng di hari itu. Atau prioritas yang tiap hari ganti arahan. Nah, buat sebagian orang ini mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi buat orang yang berpikir sistematis, itu tuh seperti disuruh lari cepat di treadmill. Capek, tapi nggak maju-maju. Nah, dan yang menarik, orang yang pinter itu jarang ribut. Mereka justru sering jadi yang, ya udahlah saya beresin. Mereka yang menyelamatkan keadaan. Menutup bolong, mengurangi resiko. Dari luar kelihatan sebagai dedikasi, tapi dari dalam itu sebenarnya akumulasi yang menumpuk. Akar ketiga, keadilan kecil yang menjadi kejadian yang berulang. Ini bukan soal kasus besar yang viral, tapi pola sehari-hari. Yang perform malah ditambah bebannya, yang pasif malah jadi aman karena nggak dianggap bikin masalah. Akhirnya pesan yang tertangkap, kontribusi itu hukuman, bukan untuk dihargai. Nah, kalau Anda pernah dengar kalimat seperti ini, kamu kan bisa. Nah, itu sebenarnya pujian yang akhirnya jadi beban bagi mereka. Karena kamu bisa ternyata menjadi artinya kamu yang kerjain lagi ya. Lama-lama mereka belajar bahwa ternyata kemampuan mereka itu untuk jadi tiket untuk ditumpuki pekerjaan, bukan untuk berkembang. Akar keempat, miskomunikasi soal makna kerja. Banyak orang pintar yang butuh tahu kenapa dan untuk apa. Bukan karena sok idealis, tapi karena itu cara mereka untuk menjaga energi. Kalau tujuannya kabur dan jawaban cuma ya udah kerjain aja, mereka kehilangan pegangan. Dan saat pegangan hilang, maka loyalitas menjadi rapuh. Makanya HR dan leader sering kecolongan. Karena mereka tetap deliver sampai hari terakhir. Nggak ada penurunan performa yang dramatis, yang ada cuma perubahan kecil-kecil. Makin lama mereka makin diem, makin nggak banyak ide, dan lebih sering bilang, ya udah terserah. Dan akhirnya surat resign keluar, kita semua kaget. Padahal buat mereka, resign itu bukan keputusan spontan. Itu hasil dari banyak hari di mana mereka merasa, saya bisa bertahan, tapi saya nggak bertumbuh. Nah, kalau akarnya sudah kebaca, berarti pertanyaan kita bukan gimana bikin mereka stay, pertanyaannya justru lebih jujur. Gimana kita bikin tempat ini layak untuk mereka tumbuh. Dan kabar baiknya, banyak hal yang bisa mulai dibenahi tanpa harus menunggu anggaran besar, tapi dengan kebiasaan yang lebih manusiawi. Nah sekarang, gimana cara kita bikin lingkungan yang layak buat mereka? Nggak selalu butuh program yang besar, kadang yang paling ngaruh justru hal yang kelihatannya kecil tapi konsisten. Langkah pertama, bikin ruang percaya yang jelas.
Orang pintar biasanya tahan kerja keras, tapi mereka cepat kempes kalau tiap keputusan harus minta izin atau idenya selalu dipatahkan sebelum dicoba. Jadi coba definisikan area keputusan yang memang jadi wilayah dia. Misal, untuk urusan metode kerja dan urusan eksekusi, kamu tentukan. Jadi leader tetap pegang arah yang besar, tapi cara mencapainya beri ruang untuk mereka. Kalau ada kecenderungan micromanagement, jujur aja. Itu yang sering lahir dari rasa takut salah. Nah, tugas kita bukan untuk mematikan rasa takut, tapi untuk mengelolanya. Orang pintar nggak alergi sama arahan. Mereka alergi terhadap dikontrol tanpa alasan. Langkah kedua, rapikan arah dan prioritas. Bukan cuma kita mau capai apa, tapi juga misalnya minggu ini kita mau yang paling penting apa. Orang pintar bisa kerja cepat, tapi mereka frustasi kalau diminta mengerjakan hal-hal yang bikin hanya terlihat sibuk. Di sini, rapat singkat pun bisa jadi penyelamat, asal fokus. Apa yang dianggap selesai, apa yang belum perlu disentuh, apa yang boleh ditunda tanpa rasa bersalah. Nah, kejelasan seperti inilah akan membuat energi mereka tidak bocor ke hal-hal yang remeh. Mereka bisa kerja keras, tapi sulit kerja untuk sesuatu yang mereka sendiri tidak percaya. Nah, gitu. Langkah ketiga, perlakukan beban kerja dengan adil, bukan rata. Ini beda. Adil itu melihat kapasitas, konteks, dan dampaknya. Sementara rata seringnya cuma berarti ya semua dapat jatah tanpa lihat siapa yang sudah hampir tenggelam. Nah, kita buat mekanisme sederhana pembagian beban. Nggak perlu rumit, misalnya papan tugas yang terlihat oleh semua orang, plus kebiasaan review singkat. Ini masih masuk di akal nggak untuk kamu? Dan kalau kamu masuk kerjaan baru, kerjaan mana yang harus berhenti? Orang pintar biasanya nggak enakan minta dikurangin. Mereka lebih sering menanggung lebih dulu, jadi sistemnya yang harus membantu. Karena keadilannya terasa dari pola, bukan cuma dari satu keputusan besar. Nah, langkah keempat, bangun feedback yang manusiawi dan dua arah. Jadi nggak harus versi formal yang kaku. Misalnya, cukup rutinitas ngobrol 15 menit tapi rutin. Tanya 3 hal. Apa yang jalan, apa yang mengganggu, dan apa yang perlu dibuang. Dan bagian tersulit seringnya bukan cuma bertanya, tapi mendengar tanpa defensif. Orang pintar cepat mundur kalau tiap masukan dianggap melawan. Atau setiap ide selalu dibalas, ya tapi... Nah, retention seperti itu sering dimulai dari percakapan kecil yang rutin, bukan dari counter offer yang di menit-menit akhir. Langkah kelima, selaraskan peran dengan cara kerja alaminya. Ada orang yang kuatnya di problem solving sunyi. Dikasih masalah, dia tenggelam keluar dengan solusinya. Ada orang yang kuatnya di koordinasi, negosiasi, merapikan komunikasi. Kalau orang pertama dipaksa jadi orang panggung setiap hari, ya dia cepat habis. Kalau orang kedua dikurung di kerjaan yang minim interaksi, ya dia juga cepat layu. Jadi, geser fokus dari siapa yang paling tahan banting ke siapa yang paling pas di peran ini. Orang pintar tidak selalu butuh promosi. Kadang mereka cuma butuh penempatan di tempat yang tepat. Nah, setelah langkah-langkah ini kebayang, kita masuk ke bagian yang biasanya bikin HR dan leader sama-sama menghela nafas. Dari sisi HR, seringnya kita baru dengar cerita lengkap pas orangnya sudah setengah jalan pergi. Exit interview jadi semacam rapat kejujuran yang telat. Dan posisi HR itu unik, diminta untuk menjaga orang-orang terbaik, tapi ruang untuk membenahi budaya kadang terbatas. Kita di tengah-tengah, jadi jembatan dua arah yang dua-duanya sedang buru-buru. Kesalahan yang paling sering terjadi, kita panik menahan dengan kompensasi, padahal yang bocor itu pengalaman kerja sehari-hari. Nah, di titik ini kita butuh cara yang lebih tajam untuk membaca kebutuhan karakter sebelum masalahnya meledak. Orang pintar itu betah bukan karena dimanjakan, tapi karena dimengerti, dipercaya, dan punya ruang untuk bertumbuh. Nah, coba cek tim Anda. Siapa yang akhir-akhir ini makin diem tapi tetap deliver? Kadang, hal yang paling penting justru tidak terucap di saat rapat. Dan di situ, grafologi bisa jadi alat bantu tambahan untuk membaca pola karakter, cara kerja, dan kebutuhan psikologis yang tidak selalu muncul lewat kata-kata. Kalau Anda penasaran, Anda bisa mulai dari materi gratis di grafologiindonesia.com/gratis. Nah, kalau video ini relate bagi Anda, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan saya Dila di program HR Insider. Bye!